Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini bincang-bincang kita itu, nah ini kan mengisi hari-hari kosong supaya kita betah di rumah juga ya. Itu acara pagi ini dan membahas sesuatu yang manfaatnya banyak bagi kita semua. Dan ternyata banyak yang menjadi booming di kompleks saya itu sekarang. Kembang telang itu jadi tuker menuker gitu. Depan rumah udah mulai bunga juga gitu. Tapi tadi pagi saya lihat kok daunnya agak kuning. Waduh, mungkin ada masalah juga itu. Tapi teman-teman yang lain tuh udah banyak yang sudah berbunga gitu. Paling nggak setiap hari itu ada 10 kuntum. Kalau saya sebenarnya bisa sampai lebih dari 10 kuntum kalau depan rumah itu. Binahong juga udah menyebar gitu. Siri bumi sekarang saya konsumsi lagi. Jadi siri bumi itu saya tanam di pot malah nggak bagus. Begitu saya biarin di bawah pot, tumbuhnya bukan main gitu. Jadi memang dia tanaman liar yang nggak bisa dibaik-baikin gitu. Kemarin kita bicara tentang empon-empon gitu. Empon-empon seperti kita tahu dia itu adalah rimpang ya. Rimpang temu-temuan yang digunakan untuk bahan obat gitu. Biasanya dari famili Zingiberaceae ya. Zingiberaceae termasuk temu giring. Wah, banyak sekali, ada temu giring, temu hitam, temu ireng. Kemudian ada temu kunci, temu putri. Kunyit itu temu kuning ternyata itu. Dan juga termasuk salah satunya adalah temulawak yang nama latinnya itu Curcuma domestica. Curcuma santorisa gitu. Kalau yang domestika itu kunyit ya. Dan ini temulawak ini ternyata sekarang itu menyebar sampai Malaysia, Thailand, katanya sampai Filipina juga gitu. Yang banyak digunakan untuk untuk obat-obatan lah setelah dikeringkan rimpangnya. Dan beberapa orang sering terkecoh juga dengan kunyit ini karena warnanya agak mirip-mirip gitu. Agak mirip-mirip. Bentuknya beda ya, tapi agak mirip-mirip. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping manfaatnya yang banyak, termasuk sebagai yang sekarang ini banyak dibicarakan itu, khasiatnya adalah untuk membangun imunitas kita gitu. Tapi juga bisa menetralkan racun, menghilangkan nyeri dan macam-macam lah, banyak juga gitu. Sebagaimana temu-temu yang lain gitu. Tetapi tampaknya itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga karena kalau digunakan jangka pendek sih nggak ada masalah ya, ini bagus sekali karena tidak punya efek negatif gitu. Tapi kalau dimanfaatkan jangka panjang ya kayaknya perlu hati-hati karena beberapa orang mungkin merespon dengan berbeda ya. Biasanya bisa menimbulkan iritasi di perut karena biasanya ada menyebabkan diare atau mual gitu ya, karena konsumsi yang berkepanjangan gitu. Nah, salah satu yang harus diperhatikan juga karena temulawak ini katanya juga memacu produksi empedu. Jadi kalau yang punya sakit hati dengan mantan gitu ya, dendam dengan mantan, sakit hati teman kerja itu sampai sakit empedu, batu empedu kayaknya katanya nggak bagus gitu, tidak direkomendasikan untuk mereka yang punya sakit hati gitu. Jadi karena kita itu berbesar hati dan nggak pernah sakit hati, kita masih syah untuk makan
temulawak gitu. Tapi nanti biar lebih jelas kita ada dua narasumber nih, Bu Otih Rostiana yang peneliti utama dari Balitro dan sudah berkali-kali menjadi narasumber kita. Dengan baik hati beliau bersedia menjadi berbagi ilmunya lah gitu ya untuk kita. Mudah-mudahan ini mendapatkan balasan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikannya. Kemudian yang kedua itu Bu Raffi Paramawati. Dan ada satu lagi narasumber, Bu Aisyah Ardati ya. Indati ini dosen UGM psikologi yang punya pengalaman dengan temu ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, Bu Otih, monggo silahkan berbagi pengetahuan di waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Temulawak itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Singgi dengan nama latin Curcuma santoriza. Dulu tahun 2004 Presiden SBY meluncurkan Jamu Brand Indonesia. Minuman kesehatan nasional berbasis temulawak. Nah, sebetulnya ya itu kebanggaan kita ya. Tapi sesudah 2004 kita mulai melempem lagi ya. Sebetulnya ya gitu up down. Ini nih COVID ini jadi ada hikmah juga gitu untuk tanaman obat kita. Naik lagi kan sampai pada awal-awal COVID itu jahe harganya selangit. Ya 30.000 jadi 150.000. Betul. Mau cari benih nggak ada. Panen muda juga dijual. Ya Allah, saya sampai ini berkah apa musibah ya gitu. Jadi seperti dua sisi mata uang. Dengan COVID ini kita semua terdampak. Di sisi lain ada berkah, orang menjadi mencari-cari, ayo jamu apa ya? Karena kan tidak ada obat, tidak ada vaksin gitu. Jadi mau kembali lagi kita punya modal besar yaitu jamu dan kita kaya dengan tanaman-tanaman bahan jamu. Dan salah satu yang tanaman asli Indonesia adalah temulawak ini. Jadi kalau kita lihat di buku, ada buku namanya Flora of Java, itu detail seperti ini, temulawak. Jadi tidak ada di situ bahasa Inggrisnya temulawak itu tidak ada. Jadi Curcuma domestica, temulawak ditulisnya seperti itu. Baru belakangan ke sini, ini terbitan tahun 37 kalau tidak salah. Nah, baru kesininya di Heine, baru di bahasa Inggrisnya itu ada, atau di Prosea disebut Java turmeric. Karena memang temulawak ini karena asli Indonesia, lain dengan kunyit-kunyit yang asli India, jahe dari bagian Himalaya, seperti itu. Kalau temulawak betul-betul asli Indonesia. Jadi itu makanya waktu tahun 2004 itu Jamu Brand Indonesia diangkatnya adalah minuman berbasis temulawak. Gitu. Kalau Korea bangga dengan ginseng, mestinya kita bangga dengan temulawak karena banyak sekali manfaatnya. Nah, karena diminta, kata Bu Raffi, sampai manfaat, saya jadi membuka lagi buku-buku lama yang baru hasil penelitian terbaru untuk uji in vitro dan sebagainya. Luar biasa dari temulawak ini. Dan ternyata dari dua komponen utamanya yaitu kurkuminoid dan minyak atsiri, banyak sekali aspek-aspek dari sisi kesehatan yang bisa kita gali dari pemanfaatan temulawak ini. Nah, memang ini tumbuhan asli Indonesia. Jadi kalau mencari literatur juga kita cari Curcuma santoriza. Nah, memang di negara-negara lain selain di Asia Tenggara belum ada catatannya. Kalau Asia Tenggara sudah ada orang mulai menanam, dan terutama di Malaysia riset herbal di Malaysia juga sudah mulai dengan temulawak. Demikian juga di Thailand. Makanya kita jangan kalah. Tapi kita tidak kalah. Tahun 88 atau 89 Prof. Sidik dari Unpad itu sudah mempatenkan temulawak sebagai hepatoprotektor. Patennya di Amerika, bukan di kita. Oh, gitu. Ya. Kemudian kemarin awal tahun 2005, 2007 sekian juga ada Pak Yaya, itu beliau dosen IPB, tapi kemudian sekolah di Korea dan tidak kembali lagi karena diikat oleh Korea untuk mengembangkan produk hilir temulawak.
sedih ya, seneng tapi sedih gitu loh. Saya tuh kalau seperti itu, wah bangga, tapi kenapa sih mesti Korea, mesti Amerika itu? Loh kita kemana aja, hello gitu kan. Padahal ini sangat luar biasa. Nah, jadi dari dua komponen aktif ini, yaitu kurkuminoid dan minyak atsiri, kita lihat di kurkuminoid itu ada 3 komponen utama, yaitu kurkumin, demetoksikurkumin, dan bis-demetoksikurkumin. Sedangkan di minyak atsiri itu banyak sekali, tapi yang utama adalah santorizol. Ya. Nah, sekarang kita lihat tuh tadi Pak Singgi sudah cerita kemarin tentang empuan-empuan, mungkin sudah dibahas ya beberapa jenis empuan-empuan. Ada dari genus gingiber, ada dari kurkuma. Nah, yang gingiber juga punya kesamaan dalam bentuk daun atau rimpang. Nah, kurkuma juga demikian. Nah, ini salah satu contohnya. Ini temulawak dengan temu mangga. Nah, kalau dengan kunyit berbeda. Kunyit itu lebih daunnya tidak kaku dan hijau bersih gitu ya kalau kunyit. Bunganya kuning. Tapi dengan temu mangga dan temu putih, cuman saya cari-cari gambar temu putih, lupa naruh motret di mana gitu ya. Mirip daunnya besar-besar, kemudian di tengahnya ada yang merah, nah dan bunganya sama-sama pink. Temu putih dan temu mangga itu cuman berbeda di rimpang, aromanya berbeda, rasanya berbeda, dan kandungannya juga berbeda. Nah, kita balik lagi tentang kandungan, meskipun secara fisik atau morfologi berbeda dengan kunyit, tapi temulawak dan kunyit ini mempunyai kesamaan kandungan, sama-sama mengandung kurkuminoid dan minyak atsiri, hanya berbeda komponen utamanya. Kalau di temulawak, kurkuminoid yang paling banyak adalah demetoksikurkumin, sedangkan di kunyit kurkumin, dan minyak atsiri pada temulawak adalah santorizol, sedangkan pada kunyit yang paling banyak adalah artomeron. Nah, tadi juga Pak Singgi ceritakan banyak sekali pengamatan empiris untuk anti nyeri, untuk menambah nafsu makan. Ingat dulu waktu kecil kalau susah makan tuh suka dicekoki ya. Kalau orang Sunda bilangnya bukan temulawak, koneng gede katanya. Karena sama dengan kunyit kan koneng. Nah, ya karena ini lebih besar jadi neneknya bilangnya itu koneng gede, diparut, diambil perasaannya, dicekokin supaya mau makan gitu. Nah, kalau anak sekarang mana mau gitu kan. Tapi nah tidak kalah nih teman-teman dulu teman-teman di Balitro yang sekarang menjadi teman evolusi di pasca panen itu dicampur itu gimana supaya anaknya mau. Jadi kita punya sekarang namanya minuman ada temulawak greng yang dicampur dengan purwoceng, ada temulawak minuman anak pintar gitu ya. Jadi temulawak dicampur dengan pegagan. Nah, dibuat sedemikian rupa supaya bau langunya itu tidak terlalu terasa dan anak-anak suka seperti itu. Kita punya seperti itu menambah nafsu makan. Tapi ada juga kan temulawak itu untuk anti kolesterol. Nah, anti hiperglikemik. Jangan salah itu nanti kalau direbusnya tidak ditutup, nah nanti nafsu makannya naik terus, kolesterolnya naik terus. Nah kalau mau untuk nafsu makan memang harus ditutup supaya minyak atsirinya nggak keluar gitu ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang itu nanti Bu Rafi pengolahan nanti bisa berbicara lebih banyak. Cuman itu sedikit saja cara yang paling sederhana, tapi kadang-kadang kandungan itu yang diinginkan berkurang gitu karena cara pengolahan yang salah. Nah, kita balik lagi kepada pengamatan empiris. Nah, banyak yang sudah dilakukan secara empiris itu tercatat sebagai obat hepatitis dan berbagai gangguan hati, kemudian kencing manis, rematik, anti kanker, hipertensi dan gangguan jantung, juga ada anti diuretik, anti inflamasi, antioksidan dan sebagainya. Nah, ini secara empiris yang sebagian orang tidak percaya, mana mungkin gitu. Kemudian, nah ini ada hasil-hasil penelitian yang meskipun belum uji klinis, tapi sudah ada uji in vitro dan uji preklinik yang sudah dicoba pada hewan-hewan percobaan. Nah, seperti saya sampaikan tadi, yang hepatoprotektor itu dari temulawak,
terutama dari santorizol, dari kandungan santorizolnya. Itu sudah dipatenkan tahun 88. Karena santorizol pada temulawak mampu menurunkan kadar SGOT dan SGPT dalam darah. Kemudian penelitian terkini juga 2015 ke sini itu anti kanker. Bermacam-macam kanker bisa menurut uji in vitro bisa ditangani dengan memberikan perlakuan santorizol dari temulawak. Antaranya katanya kanker payudara, kanker usus besar, serviks, kanker hati, kanker kulit, kanker paru-paru, kanker lidah, esophagus, sarkoma, sampai kanker ovarium. Nah, meskipun tentu saja ini masih perlu bukti-bukti yang lebih kuat secara ilmiah. Dan juga masih perlu juga dipelajari interaksinya dengan obat-obat yang lain. Karena sampai sekarang pengobatan kanker tetap masih perlu ada penanganan secara medis. Kemudian juga untuk antibakteri sudah diuji untuk Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, E. coli, dan juga untuk Propionibacterium acnes. Juga untuk anti Candida albicans yang sangat berbahaya. Ada ibu-ibu biasanya yang paling banyak. Kemudian anti punggal. Nah, jadi karena untuk ada Aspergillus dan sebagainya, ini bisa untuk pengawet makanan di temulawak ini. Hanya pengawet makanan gimana prosesnya supaya aromanya atau langunya tidak merusak selera dari makanan yang kita awetkan dengan menggunakan santorizol dari temulawak ini. Kemudian ini yang penting juga terkait dengan COVID-19 adalah fungsi antiinflamasi dari santorizol pada temulawak. Nah, ini pada musim COVID-19 ini santorizol pada temulawak itu mampu meredakan badai sitokin akibat respon tubuh terhadap infeksi virus terutama. Tapi juga tidak hanya infeksi virus sih, ada juga infeksi dari penyakit-penyakit yang lain, terutama untuk gangguan pernapasan yang terkait dengan sesak napas, tapi juga ada terkait dengan gangguan pada pankreas. Kemudian antioksidan, jadi fungsi santorizol sebagai antioksidan adalah menekan peroksidasi lemak dan menghambat peroksidasi LDL terutama. Kemudian juga santorizol juga mampu menurunkan kadar insulin dan gula dalam darah sehingga digunakan untuk antihiperglikemik, juga untuk antihipertensi dan antiplatelet untuk menghambat agregasi platelet. Nah, sekarang kurkuminoid pada temulawak, nah, selain tadi untuk antiinflamasi santorizolnya, ternyata kurkuminoid juga berfungsi sebagai antivirus dan sudah ada hasil ujinya, yaitu penurun kekebalan tubuh. Ini terkait dengan badai sitokin tadi, karena adanya peningkatan respon terhadap infeksi meningkat sehingga bisa menyebabkan inflamasi. Jadi tadi santorizolnya menurunkan inflamasi, kurkuminoidnya juga dapat membantu di dalam menurunkan kekebalan tubuh terhadap respon dari virus SARS, hepatitis, maupun dulu ini juga pada waktu ada kasus virus H5N1. Dan ini yang penting mungkin bagi kita semua, bagi kita yang orang sekarang alhamdulillah sehat, imunomodulator. Kurkuminoid dan polisakarida pada temulawak itu bagus sekali untuk imunomodulator. Jadi makanya kalau kita merebus temulawak, endapannya jangan dibuang. Karena polisakaridanya ada di endapan itu. Jadi kalau kita merebus, kalau ada endapan, biasanya di itu ya, kalau diparut yang segar, diparut, diperas, kemudian digodok, kita beli di jamu gendong kan suka ada endapannya. Nah, mbok jamu itu kan suka dikocok tuh ya Bapak Ibu. Nah itu maksudnya supaya polisakaridanya juga ikut. Seperti itu. Nah, ini mungkin juga tadi ada, mungkin nanti Bu Rapi bisa menjelaskan atau Bu Lucy
tentang fungsi polisakarida ya terhadap responnya terhadap pencernaan. Karena tadi beberapa juga disampaikan bahwa beberapa literatur menyampaikan bahwa penggunaan yang terus-menerus dan terutama mungkin ini jumlah konsumsinya ya, jangan terlalu banyak, itu bisa menyebabkan peradangan pada sistem pencernaan dan ada efek samping yang lain. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Bu Lucy atau Bu Rapi menjelaskan bagaimana polisakarida pada temulawak atau tumbuh-tumbuhan yang lain, kunyit, karena kunyit juga ada polisakarida, bisa mengatasi atau kaitannya dengan menurunkan iritasi akibat pemanfaatan dari empon-empon, terutama dari gen kurkuma yang berkelanjutan seperti itu. Nah terus, ini tadi antiinflamasi sama dengan santorizol, ternyata kurkuminoid pada temulawak juga berfungsi juga sebagai antiinflamasi, antioksidan, antimikroba dan anti kanker. Nah kita lihat di sini. Kita lihat juga apa saja sih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pada masa pandemi ini temulawak itu satu sebagai imunomodulator dan sebagai antiinflamasi penting untuk kita supaya antiinflamasinya mengatasi badai sitokin dan imunomodulatornya meningkatkan imunitas kita, pertahanan tubuh kita terhadap infeksi penyakit apapun. Terutama pada masa sekarang adalah COVID-19. Nah, di sini kita lihat temulawak kurkuminoid sebagai imunomodulator, sedangkan santorizolnya untuk antiinflamasi. Selain ada juga dari tanaman-tanaman yang lain, jadi kita di sini lihat temulawak fungsinya yang utama adalah imunomodulator dari kurkuminoidnya, dan kita tambahkan di sini adalah santorizolnya untuk antiinflamasi. Nah, sudah selesai. Oke, makasih. Yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oti. Nah, mudah-mudahan hal yang semacam ini bisa membantu kita untuk membekali diri menghadapi situasi yang tidak pas, tidak menguntungkan bagi kita semua. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat. Ya, itu baru. Amin. Sangat manfaat. Terima kasih. Manfaat sekali. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. 2 minggu lagi ketemu. Bang Dati, dadah. Dadah, Mas Yarso, Paula, Rafi, Timo, Wati, terima kasih. Paula, Pak Singgit, Pak Terus. Pak Singgit, makasih. Terima kasih Pak Singgit. Besok saya diundang lagi ya, walaupun bukan dari teknologi.